Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suhu dan kalor akan mempersembahkan suatu video pembelajaran mengenai suhu dan kalor. Adapun anggota kelompok dari kelompok suhu dan kalor ada saya sendiri, Ratna Diningrum dengan NIM A2412095. Setelah itu ada Viola Maharani, selanjutnya ada Herlina Trianingsi, dan yang terakhir ada Herlina. Baik, jadi video pembelajaran kali ini itu adalah video pembelajaran mengenai materi suhu dan kalor yang berlandaskan modul ajar suhu dan kalor. Nah, pada video pembelajaran kali ini kami dari kelompok suhu dan kalor menggunakan model pembelajaran problem based learning yang diintegrasikan dengan social emotional learning, di mana problem based learning sendiri ini adalah suatu pembelajaran yang berbasis dengan sebuah metode yang memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Nah, untuk social emotional learning sendiri adalah pembelajaran sosial dan emosional yang mengacu pada proses di mana individu mempelajari dan menerapkan serangkaian keterampilan, sikap, perilaku, dan nilai-nilai sosial, emosional, dan terkait yang membantu mengarahkan siswa. Dengan itu, mari kita simak video pembelajaran materi suhu dan kalor dengan metode pembelajaran PBL diintegrasikan social emotional learning. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik pada hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai mata pelajaran ini, lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik, untuk hari ini saya akan mengecek kehadiran adik-adik semua. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Ibu, ada semua. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah adik-adik tahu bagaimana cara membuat teh hangat? Pakai air panas campur air dingin Ibu. Nah, betul. Jadi, mengapa teh tersebut bisa hangat? Karena Nggak tahu Bu. nah itu tadi, kenapa bisa teh tersebut bisa hangat? Karena adanya pertukaran kalor di mana air dingin dan air panas tersebut menyatu. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya kita akan masuk di materi suhu dan kalor. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, adik-adik dapat menganalisis suhu dan kalor yang dimana di dalamnya itu terdapat asas Black, dan yang kedua yaitu adik-adik melakukan literasi dan diskusi kelompok di mana adik-adik menghitung prinsip suhu dan kalor dalam asas Black dengan tepat. Nah, jadi sebelum lanjut materi, Ibu akan membagi adik-adik sekalian menjadi 6 kelompok, di mana dalam satu kelompok itu adik-adik terdiri dari 2 orang, dan nanti Ibu akan membagikan setiap kelompoknya LKPD untuk adik-adik isi. Nah, nanti di LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan dan beberapa langkah-langkah pengerjaannya. Mungkin adik-adik bisa mengisi pada masing-masing kelompoknya. Baik Ibu. Ini LKPD-nya. Adik-adik, kan tadi sudah dibagikan LKPD-nya. Di situ kita disuruh untuk mengidentifikasikan gambar yang Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Di situ ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaannya, mengapa minuman teh bisa hangat? Yang kedua, berapakah suhu campuran ketika minuman teh itu hangat? Nah, jadi adik-adik dapat mengisi jawabannya di LKPD yang sudah dibagikan. Jadi, Ibu akan bagikan link video
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar tentang asas Black. Apa yang akan terjadi jika kita mencampurkan air panas dengan air dingin? Tentu akan menjadi air hangat. Peristiwa ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari air panas ke air dingin. Air panas melepas kalor dan kalor tersebut diterima oleh air dingin. Setelah keadaan seimbang, air menjadi hangat. Peristiwa ini diteliti oleh ilmuwan Skotlandia bernama Joseph Black. Black menyatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah, sehingga terjadi keseimbangan energi. Pernyataan ini dikenal dengan asas Black yang dapat dirumuskan Q lepas sama dengan Q serap. Ingat ya, benda yang suhunya lebih tinggi melepas kalor dan benda yang suhunya lebih rendah menyerap kalor. Contoh soal yang pertama, air sebanyak 3 kg bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan air sebanyak 5 kg yang bersuhu 60 derajat Celcius. Tentukan suhu campuran kedua air saat mengalami kesetimbangan termal. Karena ada dua air yang dicampurkan, maka kita tandai sebagai air 1 dan air 2. Diketahui massa air 1 atau M1 3 kg dan M2 5 kg. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu campuran atau TC. Untuk menentukan delta T atau perubahan suhu, kita gambar dulu ya dengan garis bantu. Di atas kita tulis yang suhunya tinggi dan di bawah kita tulis yang suhunya rendah. Suhu campuran tentu akan berada di antara 60 dan 20 derajat Celcius. Jadi kita tulis di tengah. Air yang bersuhu 60 derajat Celcius melepas kalor sehingga suhunya turun. Dan air yang bersuhu 20 derajat Celcius menyerap kalor sehingga suhunya naik. Delta T untuk massa 2 atau delta T2 adalah 60 dikurangi TC. Dan untuk delta T1 TC dikurangi 20. Langsung saja kita tuliskan di rumus asas Black. Q serap sama dengan Q lepas. Masih ingat rumus kalor ya? Karena ini sama-sama air yang mengalami perubahan suhu, bisa kita tulis M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Lalu kita tuliskan angka-angka yang sudah diketahui. Karena sama-sama air yang kalor jenisnya sama, C bisa kita coret antara ruas kiri dan ruas kanan. Lalu kita kalikan sehingga diperoleh 3TC min 60. Dan untuk ruas kanan, kita kalikan juga dan diperoleh 300 min 5TC. Lalu kita pindah ruas. Min 5TC kita pindah ruas ke kiri. Dan min 60 kita pindah ruas ke kanan. Sehingga diperoleh 3TC ditambah 5TC sama dengan 300 ditambah 60. 3TC plus 5TC menjadi 8TC. Dan 300 plus 60 sama dengan 360. Angka 8 kita pindah ruas ke kanan, sehingga kita peroleh TC sama dengan 360 dibagi 8. Maka kita peroleh suhu campuran atau TC-nya sama dengan 45 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua, ibu menyiapkan air hangat untuk memandikan adik. Ibu memasukkan air dingin bermassa 4 kg dan bersuhu 25 derajat Celcius ke dalam bak mandi. Setelah itu, ibu mencampur air panas bersuhu 85 derajat Celcius dari termos. Agar suhu air hangat menjadi 35 derajat Celcius, berapakah massa air panas yang harus ditambahkan? Massa air dingin kita tulis sebagai M1 dan air panas kita tulis sebagai M2. Diketahui M1 4 kg. Dan suhu campuran atau TC 35 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah M2 atau massa air panasnya. Kita buat dulu garis bantu untuk menentukan perubahan suhu atau delta T-nya. 85 derajat Celcius kita tulis di atas, 25 derajat Celcius kita tulis di bawah. Dan suhu campuran 35 derajat Celcius di tengah-tengah. Air yang bersuhu 85 derajat Celcius melepas kalor sehingga suhunya turun. Dan air yang bersuhu 25 derajat Celcius menyerap kalor sehingga suhunya naik.
Delta T2 diperoleh dari 85 dikurangi 35, hasilnya 50. Dan delta T1 diperoleh dari 35 dikurangi 25, sama dengan 10. Langsung saja kita tuliskan di rumus asas Black. Q serap sama dengan Q lepas. M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Lalu kita tuliskan angka-angka yang sudah diketahui. Karena sama-sama air, kalor jenisnya sama, C di ruas kiri dan ruas kanan bisa kita coret. Lalu kita kalikan, sehingga pada ruas kiri 4 dikali 10 hasilnya adalah 400, dan di ruas kanan M2 dikali 50, kita tulis 50 M2. 50 kita pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi 400 dibagi 50. 400 dibagi 50 sama dengan 8, sehingga massa air panas yang harus ditambahkan adalah 8 kg. Setelah adik-adik melihat video tersebut, adik-adik dapat menjawab dari di LKPD tersebut. Adik-adik dapat juga mencari literatur lain dengan catatan sumber literatur dicantumkan di akhir LKPD. Baik, adik-adik sudah selesai mengisi LKPD? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab? Dari kelompok 1, 2, 3, siapa yang boleh menjawab? Paling. 3. Saya Bu. Oke, silakan. Jadi Bu, teh panas yang dicampur dengan air dingin itu bisa menjadi hangat dikarenakan adanya proses pengaliran panas dari teh panas ke teh dingin. Saat air panas itu dicampurkan dengan air dingin, teh panas akan menerima kalor dari teh dingin yang akan membuat suhu air menjadi hangat. Itu ya. Oke, bagus sekali Viola. Untuk kelompok lain, apakah ada lagi yang ingin menafsirkan jawabannya? Belum ada. Yang lebihnya hampir sama dengan kelompoknya Viola. Oke, baik. Jadi, dari jawaban Viola itu sudah baik sekali karena ini disebabkan oleh fenomena pengaliran panas yang mengacu pada pemindahan panas dari suatu media yang panas ke media yang dingin. Jadi, teh yang tadinya panas itu menjadi teh yang hangat. Baik, untuk pertanyaan kedua, ada yang ingin menafsirkan jawaban dari LKPD-nya? Saya Bu. Silakan. Jadi pada jawaban dari LKPD tersebut yaitu asas Black menyatakan bahwa pada percampuran dua zat banyaknya kalor dan yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Itu. Baik, bagus sekali ya kelompok dari kelompok 1. 3. Baik, betul sekali yang dibilang oleh kelompok 1. Jadi asas Black itu menyatakan bahwa pada pencampuran dua zat banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang Baik, semua kelompok sudah melakukan percobaan. Jadi kita akan mempresentasikan hasil dari percobaan laboratorium virtual tadi.
Bukti dari percobaan virtual lab yang kita lakukan bahwa kasus lab itu menyatakan bahwa pada pencampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi melakukan percobaan mengenai insiden tadi, apakah ada perwakilan dari kelompok yang mau menyimpulkan apa yang telah didapat pada percobaan ini? Itu yang dikatakan dari perwakilan kelompok satu bahwa suhu merupakan panas atau dingin suatu benda yang sama dari skala, dan kalau merupakan suatu yang dimiliki oleh zat yang secara umum mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda dan mengukur suhu benda. Baik, sudah selesai pertemuan kali ini. Bagi kelompok 1, 2, dan 3, terima kasih telah melakukan percobaan dengan baik, berapresiasi kepada kelompok. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertimbangan kalor, mohon mempersiapkan diri untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan untuk perwakilan dari kelompok mohon untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Silakan. Baik, jadi sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Selesai.